Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 1.5, yaitu tentang manajemen service. Di router sendiri bisa menjalankan beberapa service untuk memudahkan cara user dan dalam mengakses router atau menggunakan fitur lainnya. Fitur-fitur tersebut ialah API, API min SSL, SSH, Telnet, Winbox, www, www min SSL, dan FTP. Kita akan memilih salah satu dari fitur tersebut yang kita akan enable. Pertama-tama di sini saya akan memberitahu topologinya terlebih dahulu. Berikut adalah topologinya. Saya menggunakan satu buah laptop dan juga satu buah router. Lalu kita akan ke konfigurasinya. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox, lalu kita login menggunakan MAC address. Tampilannya akan seperti kita login Mikrotik biasanya. Pertama-tama kita akan menambahkan IP address agar bisa satu network dengan IP fisik. Dengan perintah IP address ada di address IP yang kita masukkan menggunakan /24 dan interface yang terhubung ke router. Lalu kita cek konfigurasi IP address yang sudah kita tambahkan dengan menggunakan perintah IP address print. Bisa dilihat di sini IP address-nya sudah ditambahkan. Lalu kita akan menambahkannya secara statik atau kita lakukan atau masukkan ke IP ke dalam IPv4, yaitu dengan membuka setting, terus masuk, terus kita pilih aja IPv4 dan masukkan IP yang sama dengan router, yaitu 172.16.18.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Gateway-nya 172.16.18.1. Oke, sudah kita oke saja. Sudah kita keluar. Sekarang kita akan konfigurasi manajemen service. Pertama-tama kita akan mencek terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di IP service dengan perintah IP service print. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa diakses menggunakan IP service. Di sini kita akan mengkonfigurasi yang telnet atau nomor 0. Di sini kita akan mendisablekannya atau menonaktifkan telnet agar tidak bisa dikonfigurasi dengan perintah IP service disable numbers 0. Maaf, di sini kita salah, 0-nya 1. Lalu jika sudah, kita cek kembali konfigurasinya dengan perintah IP service print. Bisa dilihat di sini telnetnya sudah disable. Itu berarti telnetnya sudah tidak bisa dikonfigurasi, atau untuk login pun tidak bisa. Sekarang kita akan melakukan percobaan masuk ke telnet menggunakan putih. Bisa dilihat di sini itu silang atau error. Berarti di sini telnet sudah tidak bisa login. Berarti konfigurasi disable-nya sudah berhasil. Kita akan mengenablekannya lagi dengan perintah IP service enable telnet, lalu kita cek IP service print. Bisa dilihat di sini telnet sudah enable atau sudah aktif kembali. Lalu kita lakukan pengujian kembali di
putih. Nah, dan perintah 172.168.1. Nah, kenapa 172.16.1? Nah, tunggu saja. Jika tampilannya seperti ini, maka kita klik yes saja untuk masuk ke dalam telnetnya. Lalu kita login menggunakan admin. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita berhasil login ke telnetnya. Nah, berarti konfigurasi disable enable kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan konfigurasi port default. Port default adalah konfigurasi yang menggantikan port default dari router dengan port yang kita mau, yaitu dengan perintah IP service setting SSH, karena di sini kita akan mengkonfigurasi SSH port dengan menggantinya jadi port 18. Lalu kita IP service print. Nah, bisa dilihat di sini port default sudah menjadi port yang kita mau. Yang sebelumnya port 22 sekarang saya ganti jadi port 18. Lalu kita melakukan pengujian dengan ke putih, lalu masukkan IP 172.168.1 menggunakan port default terlebih dahulu untuk melakukan pengujian. Lalu kita open. Nah, bisa dilihat di sini kita masuknya gagal karena port default sudah diganti menjadi port yang kita mau. Nah, sekarang kita lakukan pengujian kembali dengan masuk ke putih, terus masukkan IP yang kita buat lagi dengan port yang sudah kita buat juga. Nah, 172.168.1 dengan port 18 yang sama dengan yang kita buat tadi. Lalu kita klik open saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita pilih yes. Nah, kita akan login menggunakan admin. Nah, jika tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil login SSH menggunakan port yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi available from, yaitu menambahkan IP address untuk mengizinkan IP mana saja yang boleh mengakses router kita. Nah, lalu kita akan memasukkan konfigurasinya dengan perintah IP service set. Karena di sini kita konfigurasinya SSH, maka di sini kita akan mengkonfigurasinya SSH. Nah, terus kita masukkan perintah address 172.168.96. Nah, jika sudah, kita lihat di IP service print. Nah, bisa dilihat di sini IP yang sudah kita buat tadi sudah terdaftar dengan di port 18. Lalu kita lakukan pengujian. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP network connection agar bisa satu network. Nah, masuk ke setting, lalu kita pilih change adapter. Nah, kita pilih ether 2 karena terhubung ke router, terus properties, lalu IPv4. Nah, di sini yang IP-nya sebelumnya belakangnya 2 kita ganti jadi 96. Yang belakangnya 96 itu adalah IP yang boleh mengakses SSH. Nah, jika sudah, kita oke. Lalu kita sekarang akan melakukan pengujian dengan login ke SSH. Pertama, kita buka aplikasi putih terlebih dahulu, lalu masukkan IP yang sudah kita buat tadi 172.168.1. Nah, dengan port yang sudah kita buat, lalu kita open. Nah,
bisa dilihat di sini kita bisa login. Sekarang kita login menggunakan admin. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil login SSH menggunakan IP address yang diizinkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengganti IP address-nya kembali di network connection. Sini kita pilih properties, terus IPv4. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 2, yaitu IP yang sebelumnya kita pakai. Jika sudah, kita oke. Nah, sekarang kita lakukan pengujian lagi di PuTTY untuk login ke SSH. Masukkan IP yang sudah kita buat, yaitu 172.16.18.1 dengan port yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah open, nah bisa dilihat di sini kita tidak berhasil login SSH karena IP address yang kita masukkan di IP network connection itu tidak diizinkan. Nah, sampai sini saja pertemuan kita kali ini, karena konfigurasi manajemen service sudah selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.